Tahukah kamu, jika bukan karena seorang wanita yang pernah patah hati ini, Al-Quran yang kita baca hari ini mungkin tidak akan sama bentuknya. Di balik lembaran-lembaran suci mushaf Al-Quran yang menyatukan miliaran umat Islam di seluruh dunia, tersembunyi sebuah rahasia besar tentang seorang janda syuhada yang dipercaya oleh langit dan bumi. Namanya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Ia bukan sekedar putri seorang khalifah yang tegas, bukan pula sekedar istri dari utusan Allah yang paling mulia. Hafsah adalah penjaga gerbang wahyu, wanita dengan kecerdasan luar biasa yang melampaui zamannya. Ini adalah kisah epik tentang transisi seorang wanita yang kehilangan cinta pertamanya di medan juang, bangkit menjadi cendekiawan di rumah kenabian, dan akhirnya memegang amanah paling berat dalam sejarah peradaban Islam, yaitu menjaga naskah asli pertama Al-Quran. Lahir di kota Mekah yang keras dan dikelilingi oleh tradisi jahiliyah yang kental, Hafsah tumbuh di bawah didikan ayahandanya, Umar bin Khattab, seorang pria dengan perawakan menakutkan, namun memiliki hati yang sangat mencintai kebenaran. Berbeda dengan kebanyakan gadis pada masa itu, yang hanya dipersiapkan untuk urusan rumah tangga semata, Hafsah mewarisi watak ayahnya yang kritis, berani, dan haus akan ilmu pengetahuan. Ia dianugerahi kecerdasan yang tajam, kemampuan membaca dan menulis yang sangat langka bagi perempuan Arab di era tersebut. Keistimewaan inilah yang kelak akan menjadi bekal terbesarnya. Namun sebelum takdir agung itu tiba, langit Mekah membawanya pada ujian keimanan yang pertama, menempanya menjadi sosok yang tangguh dan tak tergoyahkan oleh badai kehidupan dan kejamnya tradisi gurun pasir. Di usia yang masih sangat muda, Hafsah dipersunting oleh seorang pemuda pelopor keimanan, Hunais bin Huzzafah. Pernikahan ini dipenuhi dengan dedikasi tinggi terhadap risalah Islam yang baru saja mekar di tengah kejahiliahan. Ketika penindasan kaum musyrik di Mekah semakin mencekik leher umat muslim, Hafsah dan suaminya tidak ragu untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup. Mereka berdua melangkah melintasi gurun pasir yang membakar, berhijrah menuju kota cahaya Madinah Al-Munawwarah. Di sana, mereka membangun rumah tangga yang berasaskan ketakwaan, di mana hari-hari mereka diisi dengan melantunkan ayat-ayat suci yang baru saja diturunkan. Hafsah muda saat itu mungkin mengira bahwa kebahagiaan sederhananya ini akan bertahan selamanya, merajut masa depan yang damai bersama Sang Pelindung Hati. Tahun kedua Hijriyah menjadi saksi bisu pecahnya Perang Badar, pertempuran epik pertama antara pasukan Muslim yang sedikit melawan ribuan pasukan musyrik. Suami tercinta Hafsah maju ke medan laga dengan keberanian seekor singa, mempertahankan keyakinannya di bawah panji-panji Islam. Meskipun umat Islam meraih kemenangan yang sangat gemilang dan mengubah peta sejarah Jazirah Arab, kemenangan itu menuntut harga yang sangat mahal. Hunais kembali ke Madinah dengan tubuh yang dipenuhi luka parah akibat tebasan senjata musuh. Selama berhari-hari, Hafsah merawat suaminya dengan penuh air mata dan doa yang tak putus-putusnya, menyaksikan langsung bagaimana pahlawan Badar itu perlahan-lahan kehilangan tenaga, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan syahid di jalan ilahi. Kepergian suami tercintanya menjadi pukulan yang sangat telak bagi Hafsah. Di usianya yang baru menginjak belasan tahun, ia harus menyandang status sebagai seorang janda syuhada. Hari-harinya diselimuti oleh kabut duka yang mendalam. Rumah yang dulunya hangat oleh tawa dan lantunan ayat suci, kini terasa begitu sepi dan teramat dingin. Hafsah lebih banyak menghabiskan waktunya dalam ibadah malam, mencari ketenangan dari Sang Pencipta semesta alam. Kesedihan yang merobek hatinya ini justru membentuk karakternya menjadi jauh lebih dewasa, lebih spiritual, dan memutus keterikatannya pada pesona duniawi yang fana. Ia tidak tahu bahwa tetesan air matanya di kesunyian malam Madinah itu sedang membersihkan jalannya menuju sebuah kemuliaan yang tidak pernah diimpikan oleh wanita manapun. Melihat putri kesayangannya tenggelam dalam lautan duka yang tak bertepi, hati Umar bin Khattab hancur berkeping-keping. Sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang di balik ketegasannya, Umar merasa bertanggung jawab untuk mencarikan pelindung baru bagi Hafsah. Dengan niat yang tulus, Umar secara halus menawarkan putrinya kepada sahabat-sahabat terbaiknya, berharap mereka sudi mengangkat kembali senyum di wajah putrinya. Namun, harapannya kandas ketika para sahabat terdekatku utuh hanya terdiam dan memberikan penolakan yang sangat halus.
Penolakan dari orang-orang terbaik di Madinah ini membuat Umar merasa sangat terpukul, marah, sekaligus kebingungan. Seolah-olah pintu kebahagiaan telah tertutup sangat rapat bagi janda muda yang malang tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk antara kecewa dan sedih, Umar melangkah menemui Rasulullah untuk mengadukan perlakuan para sahabatnya. Umar menumpahkan segala keluh kesahnya tentang nasib putrinya yang seolah tidak diinginkan oleh siapapun di kota itu. Mendengar curahan hati Umar, sebuah senyuman yang menenangkan menghiasi wajah manusia paling mulia tersebut. Sebuah sabda pun terucap, memberikan kepastian yang seketika menghapus segala lara di hati Umar. Rasulullah mengisyaratkan bahwa Allah sendiri yang telah mengatur jodoh terbaik untuk mereka semua. Sebuah isyarat yang begitu indah bahwa Rasulullah secara pribadi yang akan mengangkat derajat janda muda itu, menyembuhkan luka hatinya, sekaligus menyatukan ikatan kekeluargaan yang jauh lebih mulia dengan sahabat terdekatnya. Kabar gembira itu berhembus ke seluruh penjuru Madinah seperti angin sejuk di musim semi. Hafsah yang sebelumnya hanyut dalam kesedihan yang gelap sebagai seorang janda yang berduka, kini diangkat derajatnya hingga ke tingkat yang paling tinggi, menjadi Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman. Transisi ini bukan sekadar pergantian status perkawinan, melainkan sebuah gerbang agung menuju madrasah kenabian yang sesungguhnya. Para sahabat yang sebelumnya menolak lamaran ayahnya, ternyata telah mengetahui rencana suci ini dan tidak berani mendahului kehendak sang nabi. Semuanya telah diatur dengan sangat sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Di rumah sederhana berdinding tanah liat yang menempel dengan dinding masjid itulah, Hafsah memulai babak baru kehidupannya yang gemilang dan abadi. Sebagai istri Rasulullah, Hafsah menunjukkan kualitas luar biasa yang membedakannya. Ia membawa tradisi intelektual yang sangat kuat ke dalam rumah tangga kenabian. Hafsah dikenal sangat kritis, seringkali merenung dan mencari makna mendalam dari setiap wahyu yang baru saja diturunkan dari langit. Kemampuannya dalam membaca dan menulis semakin tajam dan terasa. Di saat mayoritas penduduk Jazirah Arab sangat mengandalkan hafalan lisan belaka, Hafsah sibuk merawat saban catatan wahyu pada pelepah kurma dan lembaran perkamen berharga. Kamarnya yang kecil tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat belaka, melainkan telah berubah menjadi perpustakaan awal peradaban Islam, tempat bertemunya wahyu ilahi dengan ketajaman akal seorang wanita yang haus akan cahaya kebenaran. Roda waktu terus berputar menggilas zaman. Setelah wafatnya Rasulullah yang menyisakan duka teramat dalam bagi seluruh alam semesta, kepemimpinan umat diteruskan oleh para sahabat. Pada masa itu, terjadilah pertempuran dahsyat di Yamama yang memakan korban ribuan prajurit Muslim yang gagah berani. Yang paling mengkhawatirkan dan menyayat hati adalah, di antara lautan para syuhada yang gugur di medan berdarah itu, terdapat puluhan sahabat mulia penghafal Al-Quran. Berita kematian para hafiz ini menyebar dengan cepat seperti api di musim kemarau, membawa kepanikan tersendiri di pusat pemerintahan. Jika para penghafal ayat suci ini terus gugur di medan perang, ada ancaman nyata bahwa firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup umat manusia bisa terhapus dari muka bumi selamanya. Menyadari krisis eksistensial yang sangat genting ini, Umar bin Khattab segera mendorong sebuah proyek monumental yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, mengumpulkan seluruh serpihan catatan wahyu menjadi satu mushaf yang utuh dan tersistematis. Meskipun pada awalnya terdapat keraguan karena takut melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan, namun demi kelestarian risalah suci, langit memberikan petunjuknya. Sebuah komite khusus segera dibentuk, dipimpin oleh para pemuda cerdas yang bertugas memverifikasi setiap ayat dengan saksi hafalan yang mutlak dan catatan tertulis yang otentik. Proses panjang, sangat teliti dan melelahkan ini pada akhirnya membuahkan sebuah karya teragung berupa satu kumpulan lembaran suci Al-Quran yang sempurna, mengamankan firman Tuhan dari ancaman kelupaan dan kepunahan abadi. Mushaf pertama dalam sejarah umat manusia ini dijaga dengan tingkat keamanan dan kehormatan yang paling tinggi, melampaui segala harta benda apapun di muka bumi. Pada awalnya, lembaran-lembaran suci tersebut disimpan dengan penuh kehati-hatian oleh khalifah pertama hingga akhir hayatnya. Setelah itu, estafet penjagaan mushaf tersebut beralih secara mutlak ke tangan ayahanda Hafsah yang kini memimpin umat Islam. Di bawah pengawasan ketatnya, mushaf ini menjadi rujukan utama negara dalam menetapkan hukum dan meluaskan dakwah melintasi batas benua. Namun, sebuah pertanyaan besar perlahan mengintai di masa depan.
Kepada siapa mushaf yang nilainya lebih berharga dari seluruh gunung emas di dunia ini akan diserahkan untuk dijaga apabila sang ayah harus kembali menghadap sang pencipta. Hari yang sangat kelam itu pun akhirnya tiba menghampiri umat Islam. Sang Khalifah Agung ditikam di saat fajar menyingsing, dan luka fatal yang dideritanya menandakan bahwa waktu kepulangannya ke rahmatullah sudah sangat dekat. Di tengah rasa sakit yang mendera fisik dan urusan masa depan umat yang mendesak, ia harus memutuskan siapa manusia di bumi ini yang paling layak mewarisi dan menjaga mushaf Al-Quran tersebut. Ia tidak menyerahkannya kepada dewan kekuasaan, tidak pula kepada putranya yang masyhur akan keilmuannya. Dengan pandangan batin yang jauh ke depan dan kebijaksanaan yang murni dibimbing oleh nur ilahi, ia menunjuk satu nama tunggal yang membuat seluruh lembaran sejarah terdiam penuh rasa kagum. Nama agung itu adalah putrinya sendiri, Hafsah. Pemilihan Hafsah sebagai penjaga tunggal mushaf pertama bukanlah sebuah kebetulan yang didasari oleh ikatan kekeluargaan. Keputusan ini adalah pengakuan tertinggi dari umat atas integritas, tingkat keilmuan, dan ketakwaan Hafsah yang tiada tandingannya. Sebagai cendekiawan wanita yang piawai membaca dan menulis, Hafsah memiliki kemampuan teknis yang mutlak untuk merawat teks tersebut dari kerusakan. Sebagai seorang wanita suci yang menghabiskan waktunya berpuasa di terik siang dan mendirikan sholat di pekatnya malam, tingkat spiritualitasnya tidak lagi diragukan oleh makhluk langit maupun bumi. Di dalam kamarnya yang tenang, janda syuhada yang dahulu pernah menangis terseduh karena patah hati itu, kini dengan gagah memeluk erat kalam pencipta alam semesta di pangkuannya. Amanah yang lebih berat dari gunung itu dijaga oleh Hafsah dengan segenap jiwa, raga, dan nyawanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Islam telah menyebar melampaui lautan ke berbagai benua dan muncul ancaman perpecahan dalam cara membaca kitab suci, kepemimpinan umat memohon izin secara khusus untuk meminjam mushaf asli dari pelukan Hafsah guna disalin menjadi naskah-naskah standar yang menyatukan umat di seluruh penjuru bumi. Tanpa mushaf yang dijaga dengan penuh pengorbanan di dalam kamar kecil Hafsah, persatuan umat Islam hingga hari ini tidak akan pernah terwujud dengan sempurna. Kisahnya adalah bukti abadi bahwa Tuhan selalu sanggup mengangkat derajat manusia melalui kesabaran murni setelah patah hati, dan bahwa peran intelektual seorang wanita tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh perputaran zaman.